Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim, di mana ada seorang Muslim yang bertanya tentang keselamatan di dalam Kristen atau di dalam Tuhan Yesus. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Dari Islam atau dari Kristen? Islam lah. Dari Islam. Oh ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke. Henok dan Elia ada di surga. Kata siapa? Apa? Kata siapa di surga? Kata Alkitab. Oke, di mana tertulis? Enggak ngaku. Enggak ngaku. Bukan nggak ngaku, dengarkan saya, nggak usah berpolemik dengan cara yang rendahan. Ketika saya minta dalil itu bukan karena saya tidak percaya, tapi saya pengen tahu. Saya ketika sedang kamu bertanya. Saya yang bertanya atau Anda yang bertanya? Saya ini host, Anda bertanya betul, tapi Anda tidak diberikan berpolemik dengan cara yang rendahan. Saya kasih tahu cara berpolemik yang elegan. Ketika saya menghadapi Islam, saya akan berpolemik dengan cara yang elegan. Dengan cara apa? Saya sertakan dalilnya. Plus dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kitab, di dalam kata ulama kamu. Nah itu sampai mereka terpojok. Oh iya, ada dalilnya nih. Waduh, nggak bisa. Nah, saya mau ajarkan supaya teman-teman yang Islam, kalau mau berpolemik, nggak apa-apa. Saya nggak pernah larang. Kok mau polemik 10 jam, kalau ada ini sampai kuping lu boncos juga nggak apa-apa. Tapi caranya elegan. Anda kutip-kutip ayat, sekarang saya balik ketika saya ngomong, Muhammad begini, Muhammad begono. Saya nggak pakai dalil. Kamu terima nggak kira-kira? Saya pakai tameng, saya cuma bertanya. Terima, makanya dengarkan dulu. Enggak terima. Saya nanyanya sama sebagian besar Muslim, enggak cuma sama per individu. Saya belum selesai bertanya, Anda bertanya. Saya juga belum selesai ngomong. Saya kasih tahu cara kamu etika dan adab yang bagus. Kok rugi banget, Papa? Ya rugi lah kalau misalkan kamu aja nggak jujur kok, kamu perempuan ngakunya. Hah? Iya, saya perempuan. Kau dengar ini? Henok dan Elia ada di surga. Apa Yesus ketemu Elia dan Henok di surga? Dan apa cerita yang dibawa ke bumi? Kau jawab. Coba, saya tanya sama teman. Saya boleh minta tolong kamu untuk ulangi lagi pertanyaannya? Silakan. Kita lihat ya, apakah narasinya masih sama dengan yang sebelumnya? Kita lihat. Coba. Henok dan Elia ada di surga. Apa Yesus ketemu Elia dan Henok di surga? Dan apa cerita yang dibawa Yesus yang datang dari surga itu ke bumi? Coba, paham nggak dengan pertanyaan dia? Paham nggak Kocaris dengan pertanyaan dia? Enggak paham. Mau menjawab atau tidak bisa menjawab? Bentar, tidak bisa. Dulu. Saya tanya sama teman-teman di bawah yang mendengarkan, paham nggak dengan pertanyaannya? Tidak bisa menjawab, ya lanjut. Kalau tidak bisa menjawab, lanjut. Pertanyaan kamu itu nggak jelas, ya. Bawa cerita. Ya, kalau nggak jelas, oke, saya lanjut aja. Saya lanjut. Oke. Apa yang dilakukan Yesus sekarang? Apa yang dilakukan Yesus sekarang? Dia Tuhan, Allah itu marah sendiri ya? Iya, betul. Marah. Hah? Apa sih? Kau jawab saja. Apa sih? Kau jawab apa yang dilakukan Dia Yesus sekarang? Budak apa punya? Makanya kerudungmu itu yang palsu. Lu pakai softtek itu jangan di mulut. Jadi congor lu itu kayak perempuan, bener-bener perempuan. Lu mau kasih tahu ya. Lu Islam, lu ngerin. Lu itu punya tempat. Itu dari tadi kayak knalpot. Lu berisik lu. Gak jelas lu. Penipu. Lu yang nipu laki-laki ngaku perempuan. Gak malu lu? Apa mengikuti nabi lu ajarannya? Kocak. Gak malu lagi ngata-ngatain orang pakai perempuan, pakai rok. Lu yang pakai rok kok. Islam. Saya nanya, maksudnya pertanyaannya itu apa intinya? Yesus ketemu Henok sama Elia. Lalu apa? Bawa cerita. Cerita apa? Hah? Kamu itu aneh. Gak jelas. Ya Tuhanmu sekarang lagi ngapain? Ya Tuhan Allah semesta alam lagi ngapain? Tuhanmu laki apa perempuan? Gua. Tuhanmu laki apa perempuan?
Yang di belakangmu itu. Huwa Allah ahad. Paham nggak? Nah, kan orang gila kan ketawa-tawa sendiri. Kalau kamu orang Islam, kamu protes sama saya. Kenapa kamu pakai nahnunya Allah? Islam, ini yang lu bangga-banggain. Tadi kan dia nanya, Allah Tuhanmu laki-laki atau perempuan? Saya jawab apa berkali-kali? Huwa. Tahu nggak huwa itu apa? Huwa itu nahnunya Allah. Kata gantinya Tuhan mereka. Makanya tadi saya sebut dalam narasi ayat mereka, kul huwa Allah ahad. Kata ganti Tuhanmu itu huwa, dia laki-laki. Kamu nanya Tuhan saya laki-laki atau bukan? Kamu tanya sendiri Tuhanmu tuh laki-laki apa bukan? Kocak kamu. Kenapa ya banyak yang nggak waras? Ya untung aja udah murtad. Coba saya kalau masih di sana. Saya pikir saya masih sama seperti mereka ya. Kalau ditanya apakah Tuhan kita laki-laki atau bukan, saya teman-teman jawab langsung ya. Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia, dia laki-laki. Kenapa? Nubuatan berbicara ketika dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda, seorang anak laki-laki. Ya. Yang dikatakan sebagai imam agung, kemudian tipologinya Musa, kemudian dikatakan sebagai nabi, imam, dan raja, itu laki-laki. Bukan perempuan. Kenapa laki-laki? Memang sudah dari sananya. Dan memang dalam kebudayaan Timur Tengah, bagaimana mereka menyatakan kekuasaan Allah itu digambarkan dengan otoritas laki-laki. Paham? Jangan sampai yang ngomong di sini, kagem di sini, biar lu pada paham ya Islam. Kenapa? Sebab Tuhanmu juga menggunakan atribut laki-laki. Contoh tadi menggunakan kata huwa. Kenapa nggak hiya? Dari kata ana, huwa, hiya, ana, huma, antum. Dan seterusnya. Contoh ya, saya jambak dulu Pak Kail ini. Saya jambat dulu Pak Kail. Ya. Mana kok Charlie? Saya mau jambat Pak Kail kok. Saya jambak Pak Kail ya. Kamu merasa bisa membantah ketika saya bilang dari sananya. Kamu bisa nggak bantah ketika Tuhanmu juga dinarasikan dengan laki-laki? Kira-kira kamu jawabnya seperti apa? Kenapa Tuhanmu nggak pakai ganti hiya, ana, huma? Kalau dengan pemahaman cetek seperti itu. Joseph sabar, saya selalu sabar. Ini tegas, bedakan tegas dengan marah-marah nggak jelas. Kalau marah-marah itu nggak mungkin saya cengar-cengir teman-teman. Tolong ya yang baru bergabung, memang saya seperti ini, tolong maklumi saya. Seperti teman-teman juga mungkin minta dimaklumin gitu. Ketika teman-teman komentar yang seperti apa, saya nggak banyak komentar, terserah itu urusan teman-teman. Sama seperti bagaimana saya menyampaikan, mohon dimaklumi. Karena saya tipikal seperti ini dan ini bukan marah. Perhatikan, saya on cam loh, kurang kelihatan bagaimana raut wajah saya, mimik muka saya, ekspresi saya, ya. Kalau orang marah itu kan teman-teman bisa nilai, gitu. Saya masa cengengesan gini masih dibilang marah, kan nggak mungkin, ya. Laki-laki itu tegas juga wajar lah teman-teman. Kecuali kalau saya melambai baru teman-teman tegur saya, ya. Dan yang saya tegaskan itu juga wajar, laki-laki sesama laki-laki. Apalagi yang mengaku perempuan, itu bagi kita itu juga sudah harus kita keraskan dong. Kembali kepada kodratmu. Masa kamu laki-laki ngaku kepada perempuan? Kamu nggak bersyukur sama Tuhanmu itu yang sudah menciptakan kamu dengan sempurna. Kata Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Kemudian Yesus menegur Petrus dengan mengatakan, enyahlah iblis, sebab engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan karena Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini teguran Yesus ini kepada Petrus ini tajam. Kenapa? Gini, kita tahu ya berapa lama dan apa alasan Yesus memanggil Petrus. Gitu. Kita tahu apa alasan Yesus memanggil Petrus. Kita tahu bagaimana Petrus dipanggil oleh Yesus menjadi penjala manusia, menjadi muridnya. Kemudian kita tahu berapa lama Petrus mengikuti Yesus. Sudah beberapa momen atau beberapa peristiwa di mana Petrus menyaksikan secara langsung apa yang Yesus lakukan kan gitu. Jadi Yesus di sini menegur gitu. Enyahlah iblis, karena pikiran-pikiran yang karena ada pikiran yang di dalam diri Petrus itu yang kemudian kata Tuhan Yesus bisa menjadi batu sandungan. Kenapa? Ini berkaitan dengan nubuatan. Perhatikan loh. Dan ini berkaitan dengan keselamatan banyak orang. Semua orang tentang penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu. Dan gini, saya kasih tahu bahwa Petrus bahkan ketika sudah ditegur, kan saya tadi bilang ya, Yesus itu memberitahukan 4 kali pemberitahuan tentang penyaliban, tentang kematian, tentang kebangkitan. 4 kali itu dikasih tahu.
nih, di dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54, di situ pun tetap Petrus berusaha dengan sekuat tenaga menghalangi supaya hal tersebut tidak terjadi. Supaya penyaliban tidak terjadi, supaya Yesus tidak diserahkan ke mahkamah agama. Petrus tuh sampai di titik-titik terakhir. Jadi bukan tidak ada usaha, sudah ada usaha. Tapi kemudian apa respon Yesus di titik-titik terakhir itu? Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54 ya. Ini Taman Getsemani nih. Matius 26 ayat 51 sampai dengan 54 ya. Kita lihat bagaimana peristiwa penangkapan Tuhan Yesus dengan tentara Romawi dan ada Yudas di situ ya. Karena sudah tergiur dengan 30 keping perak. Nah, kita baca di ayat 51. Namun, seseorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan untuk menghunus pedangnya, memotong hamba imam besar dan memotong telinganya. Ya, ini adalah Petrus. Apa yang dikatakan Yesus? Kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Gitu. Jadi di titik terakhir itu Petrus masih nggak paham. Petrus masih dengan pemikiran dia yang nggak rela, nggak ridho, nggak ikhlas bahwa Tuhan Yesus disalibkan, diserahkan ke mahkamah agama. Makanya Petrus sampai detik terakhir dia menghunuskan pedang ke salah satu telinga hamba imam besar. Kemudian Yesus menegur, ya, masukkanlah, sarungkanlah pedangmu itu kembali. Barang siapa menggunakan pedang, ia binasa dengan pedang. Artinya apa? Bahkan di detik-detik terakhir, para murid termasuk Petrus ya, itu berusaha dengan sekuat tenaga pasang badan kalau bahasa kita. Ya, langkahin dulu mayat gua kalau mau ambil Yesus. Ibaratnya kayak gitu. Kemudian Yesus dengan sikap yang tegas menyatakan di ayat 53, ataukah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Artinya apa? Selama ini Yesus bisa tidak disalibkan. Dengan adanya skenario bahwa katanya Yesus itu diserupakan, bisa Yesus sudah menjawab ini di ayat 53. Ataukah kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku untuk mendatangkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Gitu. Lantas bagaimana terjadi bahwa di dalam kitab suci harus dituliskan demikian? Artinya apa? Ya sudah, itu nubuatan yang memang harus terjadi, gitu. Harus digenapi. Makanya Yesus di situ ketika penyaliban itu banyak murid-murid yang meninggalkan dia, bukan meninggalkan, artinya lari ketakutan, kecuali Yohanes yang paling dikasihinya, Yohanes murid Yesus, gitu. Termasuk juga Bunda Maria, gitu. Nah Kak, ada lagi nih Kak, kan ketika Yesus bilang ke murid-muridnya, tadi juga apa? Takut saya gak kedengaran juga nih, agak patah-patah juga. Nah kenapa Petrus itu nggak ngeh juga? Kenapa nggak ngambil kuncinya tuh di Yudas gitu? Kenapa nggak mencegah si Yudasnya langsung gitu? Karena kan Yesusnya sendiri kan udah bilang ya, bahwa yang nanti ketika Yesus akan ditihang salibkan kan pengkhianat di antara pengkhianat itu kan di muridnya itu kan Yudas Iskariot gitu. Oke, saya kasih tahu dulu ya. Alasan utama Yesus disalibkan itu bukan karena Yudas. Yudas is not the only reason. Perhatikan orang Kristen, ya. Jadi jangan kalian dibutakan dengan pertanyaan yang katanya logika. Kayak contoh dari Donditan itu nanyakan suka dengan narasi. Kalau kenapa nggak berterima kasih dengan Yudas? Atau apa? Yudas itu masuk surga atau neraka? Kalau misalnya Yudas itu masuk neraka kan dia berjasa dengan penyaliban Yesus. Kalau nggak ada Yudas, Yesus itu nggak disalibkan. Kata siapa? Pernah baca Alkitab nggak kira-kira Donditan yang mengaku sebagai mu'alaf yang ngakunya Donditan? Yesus tanpa ada Yudas itu orang-orang imam-imam kepala sudah menunggu momen. Yesus ketika melakukan pengajaran selalu ada imam-imam kepala, ahli Taurat, orang-orang Farisi, betul? Selalu di antara mereka ketika Yesus melakukan mukjizat, mengajarkan pengajaran yang membuat terusik mereka sudah siap-siap ingin menangkap Yesus, ingin membunuh Yesus, ingin merajam Yesus, betul nggak? Saya tanya. Artinya apa? Kalau mau dengan pemikiran yang seperti itu, kenapa kita nggak langsung kepada sumbernya? Kedatangan Yesus itu kenapa? Tahu nggak?
Kedatangan Yesus itu kenapa? Karena kejatuhan Adam dan Hawa. Itu awal mulanya. Kejatuhan Adam dan Hawa. Sehingga Allah menubuatkan dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, sudah dipersiapkan. Tentang keturunan yang akan meremukkan kepalamu. Gitu. Inilah yang kemudian menjadi alasan justru utama kenapa Yesus datang ke dunia. Itu untuk menyelamatkan kita. Gitu. Untuk mengubah kodrat kita yang fana, yang jatuh dalam dosa, kemudian serupa dengan Dia yang mulia. Gitu. Jadi bukan karena Yudas is not the only reason. Perhatikan, Yudas bukan satu-satunya alasan. Enggak. Tanpa ada Yudas pun Yesus disalibkan. Wong, dalam kitab suci juga dalam Matius 2 ayat 2 saja. Teman-teman boleh baca. Di situ kan ada. Kekaisaran Herodes pada saat itu sudah ingin mengincar Yesus, betul nggak? Sampai nanti ada pembunuhan ribuan bayi. Oleh karena kelahiran Yesus yang telah dinantikan. Ya, gitu. betul. Artinya apa? Memang Yesus sendiri sudah diincar bahkan dari semenjak di kandungan ibunya. Ya. Sampai Herodes itu mencari-cari. Ya nggak? Sampai Herodes itu kemudian memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi yang lahir pada zaman bertepatan dengan di mana Yesus lahir. Gitu. Itulah mengapa saya bilang bahwa orang-orang yang berpolemik dengan cara-cara seperti itu, mereka tidak benar-benar menggunakan logika. Jangan logika. Gitu. Alkitab saja sudah menyatakan kok kedatangan Yesus memang sudah menjadi ya perselisihan. Bahkan akhirnya pun kemudian ketika Yesus dipersembahkan ke bait Allah oleh Bunda Maria dan Santo Yosef, di situ kan ada Simeon yang memberikan nubuatan. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan akan membangkitkan bangsa, dan suatu pedang akan tertembus pada jiwamu. Artinya apa? Yesus itu memang sudah dinubuatkan dari sananya. Gitu. Akan menjadi perselisihan. Akan menjadi incaran banyak orang, akan menjadi orang-orang yang kemudian merasa Yesus ini sebagai orang yang punya sudah dibuatkan power dan seterusnya. Itu sudah diincar. Jadi seperti itu ya, bukan karena Yudas. Gitu ya. Jadi pun ketika dikatakan tadi ya, narasinya Petrus engeh nggak? Sebenarnya gini. Ketika Yesus bilang, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkhianati aku. Ya, kemudian Yudas menjawab, bukan aku ya Rabi. Gitu kan gitu. Simpelnya gini, para murid pada saat itu tidak ngeh secara langsung karena apa? Karena sebagian besar dari mereka masih dipenuhi pikiran-pikiran yang tidak dikatakan dalam Matius 16 ayat 22 tadi. Bukan dari Allah. Gitu. Contoh Petrus. Petrus sudah berkali-kali ditegur, diingati bahwa dia akan menyangkal, bahwa dia akan menyangkal Yesus dan seterusnya. Petrus kan masih denial. Enggak kok, saya nggak bakalan kok sampai mati, saya nggak bakalan kan gitu. Gitu. Perkataan Yesus tentang bagaimana Yesus kalau kita ngomongnya apa? Memberikan clue, petunjuk. Itu mereka tidak ada yang menangkap secara terus terang. Gitu. Tidak ada yang menangkap secara terus terang. Kan bukti itu tadi saya bacakan bagaimana Petrus itu sampai di titik-titik terakhir Yesus ditangkap, Petrus masih berusaha sekuat tenaga. Padahal Yesus sudah bilang, ini nubuatan. Ini nubuatan. Nubuatan yang tertulis. Ini tertulis dalam kitab suci. Ini harus tergenapi dan seterusnya. Yesus ngomong berkali-kali. Petrus masih nggak paham-paham juga kan? Gitu. Nah, baru setelah Yesus bilang di dalam Injil Yohanes bab 16, ketika Yesus menjanjikan roh penghibur, Parakletos, ya, roh penghibur, roh kudus, roh kebenaran. Setelah itu baru kemudian kan Yesus bilang, akan berbicara terus terang, akan memberitahukan tentang hal yang belum kamu mengerti. Nah, baru setelah tercurahnya Roh Kudus, baru mereka mengerti. Gitu. Makanya ada beberapa momen di mana para murid tuh nggak ngerti Yesus ngomong apa. Gitu. Nggak cuman ngomong soal pemberitahuan tentang penderitaannya. Ketika Yesus memberikan sabdanya, misalkan 8 sabda bahagia Yesus di bukit gitu kan, dan seterusnya, itu murid-murid nggak ada yang ngerti. Padahal Yesus berbicara terus terang di situ. Nah, itu contohnya ya. Jadi memang pada kenyataannya ketika Yesus berbicara terus terang sama mereka belum banyak yang tahu. Mereka nggak nangkep gitu karena Roh Kudus gitu belum tercurah di atas mereka. Baru kemudian ketika Yesus menjanjikan roh penghibur, Roh Kudus, roh kebenaran, nah baru kan tercurahlah Roh Kudus itu di atas mereka ketika peristiwa Pentakosta, barulah mereka bisa memahami berterus terang gitu. Ya, seperti itu King Moses. Jadi emang waktu itu kan pas nonton tuh
karena emang kalau dari film tuh kan emang gak dijelasin realnya gimana kan, kalau gini kan lebih paham gitu ya penjelasannya. Iya, nggak apa-apa. Kan Kalau kalau di film itu emang film itu tujuannya satu, entertain gitu. entertain, ya. Betul, menghibur. Nggak apa-apa, kita pahami, kita maklumi itu. Jadi ini mah sambil saya juga kan ada sedikitnya, oh ya paham juga ya, ada juga gitu ya, paham tahu gitu kan. Ada ilmunya juga gitu kan. Jadi gitu. Ada ya yang saya pertanyakan dari kemarin tuh pengen naik tuh, pengen nanyain itu gitu dari kemarin-kemarin tuh. Itu aja Iya, sih Kak. nggak apa-apa. Yang penting bertanya, yang penting rendah. Tapi bro, kalau boleh tahu dari Islam ya? Aku Kristen. dulu apa? Dari Kristen atau dari Islam sebelumnya? Sorry, saya lupa tanya. Aku sih kalau soal agama sih lebih kayak nggak ini sih, lebih private. Oh, private. Private, Tapi kalau iya. boleh tahu di KTP apa tuh tertulisnya? KTP, wah itu private banget. Private banget ya, udahlah Iya, nggak soalnya apa-apa. kalau aku sih lebih kayak gimana ya, nggak menghujat sih, lebih kayak belajar, ambil ilmunya, oh begini, oh begini. Jadi sebelum aku belum tahu apa isinya tuh, aku nanya dulu gitu Kak. Oke. Aku lebih banyak lebih bertanya, tahu ceritanya, tahu ilmunya, jadi gak jadi salah paham gitu Kak. Ngerti gak? Iya, Nah, paham. begitu. Nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak ditahu, oh kamu Katolik, aku Yahudi atau Islam atau apa gitu, atau Hindu atau Buddha, aku nggak gitu sih. Jadi Oke, lebih nggak apa-apa. kayak edukasi, ngobrol, bicara gitu. Jadi jangan sampai kita dibentur, mohon maaf ya. Mm-mm. Kadang aku ngelihat kalau ada pembicaraan tentang hal agama gini, lebih berbaunya tuh ke arahnya lebih ke sensitif anarkis. Jadi aku kurang suka gitu Kak. Kalau kayak gitu, kayak kurang suka. Lebih kayak menjebak-jebakan juga gitu. Apalagi kan orang-orang yang pengen nanya tapi nggak ada ilmu, jadi malah malu sendiri gitu. Jadi jangan begitu. Kalau pengen bertanya ya bertanya aja gitu. Tapi Oke. ambil ilmunya, ambil hikmahnya gitu kan. Kita anarkis atau sampai ada kata-kata yang kurang enak orang ini, jadi kesannya tuh kayak mancing-mancing emosi, aku kurang suka gitu kan. Gitu. Iya. Lebih Oke. gitu sih kalau aku. Oke. Terima kasih, Iya. Bang King Oke. Moses. Siap, Terima kasih. Kak. Tuhan berkati ya. Siap. Selamat malam. Oke, makasih Kak. Ya. Betul, mendengar dan belajar itu adalah basic apa ya? Mau ngomong apa sih? Yaitu basic lah ibaratnya gitu kan. Terserah basic apa kayak karakter kayak apa kayak. Semua orang ketika lagi dijelaskan pasti mendengar. Ketika menjelaskan pasti orang yang dijelaskan itu mendengar. Memang harus seperti itu. Itu tanpa harus melihat agamanya apa. Sebenarnya saya pengen tahu agama itu bukan soal how do you react my answer atau my explanation, bukan, tapi supaya saya memahami bahwa ketika Anda bertanya saya tahu dari latar belakang apa gitu. Karena kan gini, jangan salah paham ya, saya tuh nggak peduli dengan agama apa, agama Anda itu sebetulnya apa. Maksudnya gini, misalkan naik ngaku Katolik, paling saya tanya paroki mana, keuskupan mana, kan biar gini, biar saling mengenal gitu. Siapa tahu ada yang satu keuskupan kan, satu paroki, ya who knows gitu. Ya bukan maksudnya negative thinking, enggak. Lagi pula itu kan pertanyaan yang biasa saja dan wajar bagi seorang Katolik ketika bertemu dengan teman seiman. Shalom Anggi Chandra. Halo Kak Joseph. Halo. Shalom. Kak Joseph, aku mau tanya dong tentang puasa yang diharuskan sama di Alkitab. Makasih Kak. Oh banyak, puasa Daud, puasa Esther, maksudnya bagaimana nih? Ada yang mau jawab dulu? Kok Charles mungkin? Lebih tepat mungkin? Iya, ngomong soal puasa harus di mana ya dibilang oh harus gitu. Dan selalu setauku puasa itu pasti ada ada intensinya apa gitu. Ya, kalau di Alkitab kan pasti ada kejadian mereka puasa atau apa. Kayak Daud juga ketika setelah dia bertobat, dia kan berpuasa juga untuk anaknya. Jadi ya puasa itu nggak ada dikatakan harus sih. Tapi apakah gereja Katolik melakukan puasa? Yes.
Kita puasa ketika Prapaskah dan hari Jumat sepanjang tahun. Itu kalau dalam peraturan gereja ya. Seperti itu sih. Nggak ada yang dibilang harus sih kalau yang namanya puasa. Ya, yang ada puasa Prapaskah. Gereja yang menetapkan bahwa setiap masa Prapaskah kita berpuasa dan setiap hari Jumat sepanjang tahunnya. Itu puasa kita. Oh, kalau yang namanya puasa sebelum Paskah itu kapan sama gimana, Pak? Ya biasanya yang diatur gereja itu adalah minimal orang bisa melakukan seperti apa. Tapi kalau kita mau melakukan lebih silakan gitu. Kita melakukan puasa, pantang, dan kita berderma. Nah, ketika kita berpuasa kan ada, misalnya biasa kita makan 3 kali sehari. Nah, karena kita puasa, kita makan 1 kali sehari. Nah, 2 kali kita nggak makan itu, kita sisihkan uangnya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan gitu. Seperti itu, melalui gereja. Oh, jadi nggak ada batasan, maksudnya nggak ada dari kapan sampai kapan sebelum Paskah itu tiba sendiri ya, Pak? Oh ada, jadi dari Rabu Abu sampai ke Jumat Agung kita puasanya. Kalau misalnya puasanya nggak berbentuk puasa tahan makan aja Pak, misalnya kayak kita punya kebiasaan jelek nih, terus kita puasa. Itu namanya pantang. Oh pantang, tapi boleh juga ya Pak dilakuin pas mau menuju Paskah atau harus yang makan kita juga? Boleh. Oh boleh. Oh, tapi tetap kalau untuk orang yang sudah dewasa dan tidak ada halangan, sebaiknya dia tetap puasa. Makan kenyang 1 kali. Itu aja. Oh oke deh Pak. Makasih ya untuk penjelasannya. Sama-sama. Ya misalnya suka main TikTok, nah pantang main TikTok, nah bisa aja. Oh oke. Yo. Makasih ya Kak Joseph dan bapak-bapak yang lain. Tuhan berkati. Makasih juga, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Charles. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah tap player ya. Terima kasih Shalom yang baru bergabung sebentar ya, yang sudah request naik. Sabar. Aduh. Perutku ini melilit. Kenapa ya? Apa aku telat makan ya? Apa aku makan dulu ya? Siapa Tuhanmu, host? Tuhan saya adalah Tuhan Anda, Tuhan kita semua, yaitu Yesus Kristus. Shalom Kak Christian Sandro Damatun. Shalom. Ya, shalom. Shalom Kak. Ya, Salve, silakan. Kak. Yuk. Pemahaman saya mengenai agama kan sangat-sangat minim. Cuman sempat lihat di TikTok tuh live di sebelah itu ada yang bilang kalau kita Katolik itu atau Kristen itu tidak boleh mengaku turunan Abraham. Kira-kira apa penjelasan Bang Yosef mengenai ini Bang? Terima kasih. Ya kalau keturunan langsung ya memang beda-beda semua kok. Memang keturunan langsung dari Abraham. Tapi kan secara bagaimana baptisan itu adalah penggenapan dari sunat. Karena kan gini, kenapa kita dikatakan sebagai keturunan Abraham? Dasarnya jelas nih, tipologi dan juga penggenapan. Ya, dalam perjanjian lama kan, dalam Kejadian 17 ayat 3 dan seterusnya itu kan Allah memberikan suatu tanda perjanjian dengan Abraham. Beginilah perjanjianku dengan engkau dan seluruh keturunanmu, yaitu keturunan setiap anak laki-laki di segala keturunan segala bangsa itu harus dikerat kulit katannya pada umur 8 hari setiap bayi anak laki-laki. Nah, kemudian sunat ini kemudian digenapi dengan apa? Dengan baptisan. Karena baptisan ini adalah tanda materai kita dengan Allah. Sehingga ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, yaitu orang yang lahir dari air dan roh, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah yang disebut dengan baptisan. Gitu. Sehingga baptisan inilah tanda materai kita, di mana kita pun berhak disebut sebagai keturunan Abraham. Untuk konteks apa? Konteks supaya kita juga terikat dengan perjanjian Allah, layaknya Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Paham Islam? Kadang Islam itu kalau kita sebut apa, mereka harus dijelaskan secara runut. Boro-boro ntar juga paham, ntar juga balik lagi muter-muter, kan memang tabiat mereka suka muter-muter.
Kayak gitu ya. Jadi keturunan Abraham yang dimaksud adalah kita berhak menerima tanda perjanjian itu sebab dengan baptisan kita mengikat diri kita dengan Kristus. Maka dalam Efesus 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan apa? Satu baptisan, satu iman, satu Tuhan. Kita satu. Maka juga dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 29 dikatakan apa? Karena kamu semua telah dibaptis di dalam Kristus, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi dan orang Yunani. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Tidak ada lagi hamba maupun orang merdeka. Melainkan satu di dalam Kristus. Baca coba Galatia 3, 27 sampai 29. Nih, saya tunjukin aja ya. Kenapa bisa sunat digenapi dalam baptisan? Apakah karena Paulus? Enggak, itu bukan hanya karena Paulus. Bahkan itu bukan titahnya Paulus. Itu titahnya Petrus bersama dengan para rasul pada saat sidang di Yerusalem. Kisah para rasul 15 ayat 7 tuh kan. Yang masalah kita orang yang percaya bukan Yahudi apakah harus disunat juga sebagai tanda perjanjian. Sudah dibahas oleh para rasul. Rasul Paulus cuma mengulang dan mempertegas saja nih. Galatia 3 ayat 27 nih, baca. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Paham ya? Gitu. Nih, anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Gitu ya. Karena baptisan inilah yang menjadi materai tanda perjanjian kita dengan Allah. Layaknya sunat yang diberikan kepada Abraham pada Kejadian 17 ayat 3. Nih, Kejadian 17 ayat 3 nih. Kata saya Roma 4 ayat 16 juga katanya. Roma 4 ayat 16. Sebentar, kita lihat Kejadian 17 dulu nih. Nih, Kejadian 17. Nih, 17. Nih kan, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi ini maksud dengan keturunan Abraham itu maksudnya secara ini loh, perjanjian kita dengan Allah. Itu dengan baptisan. Karena sunat secara jasmani sudah digenapi dengan sunat rohani, yaitu baptisan. Gitu. Coba kita buka tadi. Roma 6 ya, Roma 6 ayat 14 ya. Om. Roma 4 ayat 16. Oh, Roma 4 ayat 16 kebalik. Oke, Roma 4 ayat 16. Roma 4 ayat 16. Kita lihat di sini nih. Nih, karena itu janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikannya dengan firman-Nya, apa yang tidak ada menjadi ada. Nih. Ya, sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batalah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah. Gitu ya. Ya, sip. Ya, karena waktu itu kan cuma dengar kata mereka Yusuf itu bukan Yesus bukan anak Yusuf dan keturunan itu harus sesuai garis darah lah istilahnya. Jadi sudah cukup paham. Bang, boleh diulang lagi, tadi sempat saya tertarik dengan kata-katanya itu yang mengenai iblis datang. Bagaimana? Iblis datang tidak mengeluarkan terang atau bagaimana? Saya mau tulis, Bang. Itu analogi. Iblis itu ketika mengajak orang supaya percaya, dia tidak langsung terus terang, kamu pisah dari Allah gitu. Kamu pisah dari Allah gitu. Yang caranya yaitu dengan memberikan kita janji-janji manis, dengan memberikan kita apa? Ya, seumpama seorang penculik itu kan mau menculik anak itu kan nggak mungkin langsung diculik kan. Ayo, saya culik kamu ya, saya culik pasti dikasih permen. Ya nggak? Pasti dikasih iming-iming, saya jajanin ya gitu. Kayak gitu. Itulah cara kerja iblis. Bahkan iblis tidak segan-segan seperti yang tertulis oleh Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus, menyamar seperti malaikat terang. Pahami?
Jadi dia seolah-olah berbicara tentang Allah, tetapi yang dibicarakan justru sebaliknya. Begitu. Terima kasih Bang. Tuhan Ya. berkati. Terima kasih juga, Tuhan berkati juga. Salve. Tuh ya, semangat teman-teman semuanya supaya kita terhindar dari godaan si jahat sesuai dengan yang kita doakan setiap kita ekaristi atau setiap kita berdoa sehari kita, yaitu doa Bapa kami. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Gitu. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan bersama-sama video diskusi agama dari awal sampai akhir. Dan ada pertanyaan yang mengatakan apa yang dilakukan Yesus saat ini. Teman-teman, apakah Tuhan Yesus saat ini menganggur, hanya tidur saja, hanya bertamasya, atau apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, jadi Tuhan Yesus sampai saat ini dia tidak tertidur. Tuhan Yesus sampai saat ini dia tetap berkarya, dia tetap bekerja, dia menyertai, dia melindungi, dia menjagai setiap anak-anaknya. Bahkan dia juga bisa mengadakan mukjizat kepada setiap orang percaya ketika orang-orang percaya berdoa, percaya dan berharap kepadanya. Jadi Tuhan Yesus itu tetap in control. Ya, tetap dia memegang akan kendali atas dunia ini, memegang kendali atas hidup manusia, memegang kendali atas seluruh ciptaannya. Oleh karena dia menciptakan, maka dia berkuasa memelihara, menjaga, dan juga melindungi semua ciptaannya sampai kepada akhirnya nanti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan saat ini? Dia memelihara seluruh ciptaannya dan dia menikmati segala pujian, penyembahan dan juga ketaatan setiap orang percaya kepadanya. Bahkan ketika ada orang yang diinjili, yang mendengarkan firman Tuhan, dia berkarya menyatakan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang dipilih oleh Tuhan untuk percaya. Itu sebabnya setiap orang-orang yang tadinya menolak bahkan membenci Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka pada akhirnya berbalik kepada Tuhan. Mereka boleh sungguh bertobat dan mengasihi Tuhan Yesus seumur hidup. Tuhan Yesus memberkati.